strategi yang disampaikan oleh Bahlil ini yang sangat-sangat preman sekali itu hanya bisa dikalahkan atau hanya bisa dihadapi oleh strategi-strategi ala TNI seperti yang sangat dipahami oleh Jenderal Andika Perkasa. Karena kalau soal preman sama TNI pasti mereka nggak berkutik. Selamat malam semuanya. Hari ini lagi rame sekali video pidato Bahlil yang isi atau materi dan arahannya itu sangat-sangat bahlul. Ya karena ketika Bahlil memberikan arahan untuk pemenangan di Pilgub Jawa Tengah untuk memenangkan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, ini Bahlil meminta kepada semua orang-orang yang berada di bawahnya itu untuk melakukan segala cara, pokoknya menang. Lakukan apapun gitu ya. Bahkan kalau perlu nabrak aturan, tabrak aja, nggak apa-apa katanya. Ini kan jadinya gaya-gaya semacam ini adalah gaya-gaya yang sangat preman gitu. Tapi disampaikan oleh Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ini Golkar kan masih partai gitu ya, bukan kelompok preman. Kenapa ketuanya berpidato seperti preman? Jadi aneh bagi saya kalau kemudian pidato-pidato Bahlil semacam ini kemudian disampaikan oleh Bahlil. Sekalian aja ganti nama supaya lebih cocok gitu ya. Nah, tapi supaya lebih jelas, supaya ini tidak disebut sebagai hoax gitu ya, silahkan simak dulu video berikut ini. Harus menang, Hibri bertarung dan pernah kalah, selalu menang. Kalau ada potensi kalah, buat saja bagaimana menang. Rumus Hibri tidak boleh kalah. Cara apapun lakukan yang penting menang. Sama aja, jangan lupa aturan. Kalau dapat aturan yang penting jangan dikawal. Nah, memang pernyataan persisnya Bahlil semacam itu gitu ya, bahwa pokoknya lakukan segala cara apapun yang penting penang, pokoknya menang gitu ya. Asal satu, jangan nabrak aturan. Kalau mau nabrak aturan, jangan sampai ketahuan. Ini Bahlul. Pernyataan apa ini? Ya, kita mengerti bahwa ini adalah pernyataan yang sebenarnya berada di ruang internal mereka. Ini memang pernyataan yang tidak disampaikan ke media karena ini adalah rapat internal. Tapi cara-cara berpolitik yang semacam ini gitu ya, itu kemudian menjadi sangat-sangat buruk sekali gitu. Cara-cara, segala cara yang dilakukan oleh partai politik seperti halnya Partai Golkar gitu ya, untuk menang kemudian bisa melakukan segala cara seperti yang pernah terjadi di pemilu tahun 2024 ini, itu kan sebelumnya baru sebatas dugaan banyak orang. Itu dirasakan oleh banyak orang, terus kemudian kita menduga-duga bahwa ada pihak-pihak tertentu yang melakukan segala cara, melakukan semua kecurangan yang mungkin bisa mereka lakukan untuk supaya bisa memenangkan Pileg dan Pilpres tahun 2024. Sebelumnya ini baru sebatas dugaan karena dirasakan oleh banyak orang. Kecurangan-kecurangan yang disampaikan baru sebatas data dan apa yang terjadi di lapangan. Tapi dengan pidato Bahlil kemarin, itu kemudian menjadi satu konfirmasi bahwa memang mereka, Partai Golkar ini, memang melakukan segala cara. Termasuk salah satunya adalah kecurangan gitu. Karena yang namanya aturan kemudian ditabrak semacam itu gitu ya, boleh ditabrak asal nggak ketahuan, itu kan menunjukkan bahwa ya termasuk mengubah-ubah suara itu kan melanggar aturan gitu, tapi nggak apa-apa kalau nggak ketahuan. Sayangnya PSI ketahuan kemarin. Itu kalau nggak ketahuan, PSI bisa lolos ke Senayan tuh tahun 2024 ini gitu ya, karena suaranya tiba-tiba nanjak dalam 3 hari, tapi kemudian ketahuan sama banyak orang, akhirnya nggak bisa nanjak lagi gitu ya. Itu contoh mengubah suara gitu ya, atau menabrak aturan untuk bisa memenangkan kontestasi. Jadi arahan yang disampaikan oleh Bahlil sebenarnya itu menjadi satu gambaran bahwa di Pileg dan Pilpres 2024 kemarin memang benar-benar melakukan segala cara, yaitu termasuk salah satunya adalah melakukan kecurangan. Kalau cuma soal bansos gitu ya yang disebar-sebarkan, itu bisa jadi tidak bisa dianggap bukan kecurangan gitu ya. Bagi sebagian orang, wah ini kan untuk membantu orang miskin. Wah banyaklah
alasan-alasan mereka gitu ya. Terus kemudian pengerahan-pengerahan oknum yang ada di berbagai daerah, meskipun oknumnya itu kebanyakan yang diarahkan gitu ya. Mungkin mereka juga masih bisa ngeles, oh itu kan bukan kita yang mengarahkan, itu atas inisiatif, atas kemauan mereka dan sebagainya. Tapi dengan pidato Bahlil kemarin itu kemudian menjadi satu pernyataan yang jelas, menjelaskan apa yang sebelumnya itu masih menjadi sebatas dugaan. Yang semula kita anggap ini, kita duga kayaknya ada yang mengarahkan gitu ya, tapi kita nggak tahu siapa. Hari ini kita tahu, oh Bahlil. Oh Bahlil juga bisa mengarahkan yang seperti itu. Sehingga untuk konteks pemilu tahun 2024 kemarin gitu ya, baik pileg ataupun pilpres, itu nampaknya bisa dipastikan itu pasti sudah ada yang mengarahkan. Ada orang yang memberikan arahan persis seperti yang disampaikan oleh Bahlil kemarin. Siapa itu? Ya nggak tahu. Kok nanya saya? Ya karena pernyataan menabrak aturan ini gitu ya, nabrak aturan asal nggak ketahuan ini, itu kan bisa melakukan segala cara gitu. Ya ketua KPU-nya diganti gitu ya, KPUD-nya diganti, suaranya diganti, atau dibalik, kalau kalah dibalik jadi menang gitu kan, atau ditambahin suaranya, atau ditambahin suara kertas-kertas suaranya ditambahin di berbagai daerah supaya suaranya lebih besar gitu ya. Atau dicuri, atau dimanipulasi ya. Namanya nabrak aturan itu kan bisa sebebas-bebasnya gitu. Sehingga kalau sudah muncul arahan yang semacam ini, maka untuk apa kita melaksanakan pemilu lagi? Kembali aja seperti zamannya Soeharto, gitu kan. Nggak usah ada pemilu. Ada pemilu pun kita sudah tahu udah pasti yang itu yang menang lagi gitu kan. Itu pasti Golkar lagi yang menang gitu kan. Kembali aja ke zaman Soeharto. Apa itu yang memang sedang dikehendaki oleh Bahlil? Ya karena ini harus jelas nabrak aturan ini, nabrak aturan yang mana gitu. Kalau semuanya kemudian bebas, sebebas-bebasnya, ya maka untuk apa kemudian kita berpolitik dan kemudian berkontestasi? Untuk apa kemudian negara ini menamakan diri sebagai negara yang demokratis? Untuk apa lagi gitu? Ubah aja sekalian menjadi negara kerajaan seperti yang diimajinasikan oleh Bahlil, yang sangat bahlul ini gitu ya. Yang bilang bahwa wah Pak Jokowi itu Raja Jawa. Bilang jangan main-main sama Raja Jawa ini, bahaya. Sekalian aja gitu NKRI jadi negara kerajaan gitu, bukan kemudian seperti yang sekarang masih kita pertahankan. Jadi ya apa yang disampaikan oleh Bahlil ini menjadi satu pelajaran untuk kita semua gitu, untuk kemudian menyadarkan kita semua bahwa ternyata aktor-aktor yang semacam ini tuh ada, dan sekarang mereka mengakui tanpa rasa bersalah gitu, tanpa rasa takut, terang-terangan di hadapan banyak orang. Ya meskipun di itu forum internal, tapi kan harusnya tetap hati-hati gitu ya. Tapi dia tuh kayak pede sekali gitu. Sehingga wajar kalau kemudian dalam beberapa hari yang lalu ada aksi penyerangan terhadap acara diskusi. Ada aksi sekelompok preman membubarkan acara diskusi. Yang kemudian tersangkanya ternyata sedulu di acara DPP Partai Golkar itu dia sempat berada di sana. Jadi ini kayaknya ada benang merahnya gitu, nyambung gitu. Dari pernyataan Bahlil yang kayaknya nerabas aja aturan bebas gitu ya, yang penting nggak ketahuan ya, sangat preman sekali. Sementara tersangka orang yang melakukan penyerangan terhadap forum diskusi itu juga menjadi bagian dari orang-orang yang dulu pernah hadir di acara Munas Partai Golkar. Sehingga ini nampaknya memang ada kaitannya gitu ya. Apakah kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah memang preman-preman ini memang diarahkan? Ya karena itu pasti kalau diarahkan, karena sudah muncul pengakuan bahwa si preman ini mengatakan bahwa ini arahan dari atas langsung, gitu ya. Nggak tahu langsung dari mana. Jadi ya contoh apa yang disampaikan oleh Bahlil ini semakin menunjukkan bahwa politik terutama di Partai Golkar itu memang sudah seburuk itu gitu. Meskipun di sisi lain kita bisa juga melihat dari sudut pandang yang agak positif gitu ya. Ketika Bahlil kemudian menyampaikan pernyataan yang semacam itu, ya boleh nabrak aturan gitu ya, asalkan nggak ketahuan gitu ya. Itu kan sejatinya itu menunjukkan kepanikan, itu menunjukkan bahwa mereka tidak percaya diri untuk bisa memenangkan Pilgub Jawa Tengah dengan cara yang benar. Mereka nggak pede itu. Makanya kemudian kalau ada kalau mau nabrak aturan nggak apa-apa, yang penting nggak ketahuan. Itu kan
kayak panik, nggak pede, takut kalah. Gitu kan. Itu kan tandanya paslon dari Ahmad Lutfi dan Taji Yassin ini, ya dia nampaknya sekarang posisinya sedang tertekan. Meskipun katanya secara survei mereka sedang leading, sedang tinggi-tingginya. Tapi kok malah muncul arahan untuk bisa melakukan segala cara sih? Dan selain itu, kalau survei sudah tinggi gitu ya, tapi kemudian muncul arahan untuk melakukan segala cara gitu, ini kan menjadi tidak nyambung gitu. Kalau surveinya lagi tinggi, harusnya ya normal-normal aja gitu. Ngapain melakukan segala cara kalau normal aja bisa menang? Ngapain sih? Aneh gitu. Ya, tapi karena ini sudah terlontar dari Bahlil gitu ya, pernyataan yang bebas untuk melakukan segala cara gitu ya. Boleh juga nabrak aturan asal nggak ketahuan gitu ya. Ini nampaknya perlu direspon oleh pihak Andika dan Hendy. Tim pemenangan Andika dan Hendy harus bisa memberikan respon yang sangat cepat, agresif, dan bahkan kalau bisa jauh-jauh lebih hebat dibandingkan apa yang sudah disampaikan oleh Bahlil ini gitu ya. Ya karena kalau mereka melakukan segala cara, masa kita enggak? Nah, kalau kita enggak melakukan segala cara, ya nanti mereka bisa berkuasa dan semena-mena gitu ya. Nah, kalau kemenangan pemilu atau pilkada didapatkan dengan kemenangan yang menggunakan segala cara, maka nanti ketika mereka memimpin juga pasti akan melakukan segala cara. Sehingga ini harus kita kemudian respon dan berikan pernyataan yang tepat gitu ya, terkait apa yang sudah dilakukan oleh Bahlil. Kalau memang ini adalah satu pelanggaran, mari kita proses. Kalau memang ini adalah satu kesalahan, maka mari kita minta Bahlil untuk memberikan klarifikasi. Karena batasan soal menabrak aturan itu, untuk tidak patuh kepada aturan-aturan yang ada di Indonesia, itu sampai sejauh mana gitu. Apakah karena Ahmad Lutfi ini pensiunan polisi gitu ya, terus kemudian ingin menabrak aturan dengan kemudian melakukan pengerahan misalkan. Itu kan kemudian menjadi pertanyaan. Kalau hal-hal yang semacam itu mau dilakukan, maka Pak Andika juga harus melakukan hal yang sama. Supaya imbang gitu. Ya kalau mereka melakukan di sini di pihak Andika Hendy nggak melakukan kan ya salah jadinya. Gitu. Kalau mereka melakukan segala cara, atau kalau ini mau kemudian diluruskan lagi menjadi satu pemilu yang berkualitas, yang berintegritas, maka pernyataan Bahlil itu harus dikoreksi dan diklarifikasi, dan kemudian menyatakan bahwa paslon Ahmad Lutfi dan Taji Yassin ini akan berkontestasi, akan berkampanye dengan cara-cara yang benar. Itu harus mereka klarifikasi. Kalau tidak ada klarifikasi semacam itu, maka pihak Andika dan Hendy harus juga kemudian hati-hati gitu. Karena strategi yang disampaikan oleh Bahlil ini yang sangat-sangat preman sekali itu hanya bisa dikalahkan atau hanya bisa dihadapi oleh strategi-strategi ala TNI seperti yang sangat dipahami oleh Jenderal Andika Perkasa. Karena kalau soal preman sama TNI pasti mereka nggak berkutik. Kalau sama yang lain-lain, preman itu masih bisa sok-sokan, masih bisa rangkul-rangkulan gitu ya, masih bisa jabat tangan gitu kalau preman gitu ya. Tapi kalau sama TNI, preman-preman itu biasanya ketakutan. Nah, inilah yang kemudian harus segera dipahami, segera diketahui oleh pihak Andika dan Hendy bahwa ternyata sudah muncul arahan-arahan terbuka seperti yang disampaikan oleh Bahlil, sehingga kita harus menyiapkan strategi atau langkah-langkah ala TNI gitu ya. Strategi benar-benar ala TNI tapi secara legal dan masih sesuai dengan aturan, supaya mereka tahu bahwa kita bisa memenangkan Pilgub 2024 ini secara benar, secara baik gitu ya, tanpa perlu menabrak-nabrak aturan seperti yang coba mau mereka lakukan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.